Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Lestiarma S, mahasiswa Ilmu Keperawatan, Program B 2020. Hari ini akan melakukan pemeriksaan 12 pasang nervus cranialis. Melakukan pemeriksaan 12 pasang nervus cranialis, pertama-tama kita melakukan proses prainteraksi, yaitu dengan melakukan pemeriksaannya menyiapkan alat. Sebelumnya kita lakukan mencuci tangan dengan 6 langkah, lalu kita persiapkan alat sesuai dengan pemeriksaan nervusnya. Alat yang diperlukan ada pen light, lalu ada air dengan rasa gula, rasa jeruk nipis, garam, kopi, dan teh juga air daun jeruk. Di sini air dengan rasa dan air dengan bau-bauan untuk pemeriksaannya nanti. Lalu ada spatel lidah, lalu ada reflex hammer, ada tusuk gigi, lalu ada persiapan kita untuk mendokumentasikannya dengan alat tulis. Lalu ada hand wrap. Selanjutnya ada sarung tangan bersih, kapas halus, tisu, air minum, dan garpu tala. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari 12 pasang nervus cranialis. Pertama, kita melakukan fase orientasi. Selamat pagi, Bu. Apa benar dengan Ibu Meli? Iya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 pasang nervus cranialis. Hal ini untuk mengetahui fungsi-fungsi dari persarafan di dalam tubuh Ibu, mulai dari kepala hingga nanti sampai ke bahu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini saya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Nah, untuk itu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaannya Ibu. Apakah Ibu merasa keberatan atau Ibu setuju dengan pemeriksaan ini? Setuju, baik. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan, kita melakukan persiapan diri terlebih dahulu dengan mempersiapkan alat-alat. Lalu mencuci tangan dengan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan bersih. Baiklah Ibu, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan nervus yang pertama, yaitu nervus olfaktorius, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ketajaman dari indera penciuman Ibu. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Lalu kita pakai sarung tangan bersih. Lalu posisi kita senyaman pasiennya. Apakah posisinya sudah seperti ini, Bu? Ya, baik. Selanjutnya, sebelum itu kita minta maaf dulu sama pasien. Jika nanti akan melakukan pemeriksaan, kita minta pasien untuk menutup mata. Maaf, maksud saya menutup satu lubang hidung dengan satu jarinya. Sebelumnya, apakah Ibu lagi pilek? Tidak. Maaf, boleh diturunkan dulu maskernya atau dilepas saja juga boleh. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan memeriksa dari nervus 1, yaitu nervus olfaktoriusnya. Saya minta tolong Ibu tutup satu lubang hidung Ibu. Baik. Hembuskan. Baik, ganti satunya lagi. Hembuskan. Selanjutnya saya akan melihatnya ya Bu, maaf ya. Oke, satunya lagi. Oke, baik. Nah,
selanjutnya dengan cara yang sama, Ibu akan tutup satu lubang hidung dengan jari, namun kali ini Ibu juga tutup mata. Nanti akan saya berikan aroma-aroma dan Ibu katakan apa aroma yang saya berikan. Ngerti Ibu? Baik. Sekarang tutup matanya. Tutup satu lubang hidung. Baik, aroma apa yang saya berikan? Kopi. Selanjutnya Ibu. Teh. Ini satunya lagi. Dan jeruk. Baik. Silahkan Ibu buka matanya. Nah, selanjutnya kita akan gantian ke hidung yang satunya. Tutup mata kembali. Aroma apa yang saya berikan? Kopi. Ya. Selanjutnya Teh. lagi. Ya, kayu putih. Nah, sekarang Ibu boleh membuka mata. Nah, pemeriksaan untuk nervus 1 yaitu olfaktorius sudah selesai. Baiklah, pemeriksaan nervus yang kedua yaitu adalah nervus opticus. Nervus ini, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa dari ketajaman penglihatan dari Ibu. Nah, nanti saya akan minta tolong kepada Ibu. Ibu menutup mata Ibu sebelah, tapi tidak perlu dipejamkan. Dan yang satunya lagi fokus kepada saya dan sebutkan berapa jari yang saya tunjukkan. Apakah Ibu mengerti? Baik. Saya jarak dulu ya, Bu. Nah, ini jari berapa, Bu? 5. Ini 1. Ini 3. Baik. Ganti dengan mata satunya lagi. Yang ini, Bu, 5. Yang ini 2 dan 4. Baik. Ini merupakan pemeriksaan dari nervus opticus yang bagian visual. Pemeriksaan ini ada 2, yaitu visual dan lapang pandang. Visualnya sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang, yaitu dengan cara Ibu fokus penglihatan di hidung saya. Nanti juga tutup matanya sebelah seperti tadi. Saya akan memberikan suatu benda dan Ibu lihat sampai benda itu menghilang, katakan menghilang atau sudah tidak terlihat lagi. Apakah Ibu mengerti? Baik. Baik Ibu, sekarang saya minta tolong Ibu tatap suatu titik di sini saya. Lalu saya akan menunjukkan benda. Ibu fokus ke sini, nanti benda ini Ibu katakan di mana Ibu sudah tidak dapat melihatnya lagi. Kalau Ibu mengerti? Baik, sini ya Bu. Apakah masih terlihat? Masih, oke. Apakah masih terlihat? Nah, tadi itu adalah pemeriksaan lapang pandang dari nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan nervus 1 yaitu nervus olfaktorius dan yang kedua adalah nervus opticus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Nervus 3 yaitu nervus oculomotoris. Nervus 4 adalah nervus trochlearis dan nervus 6 adalah nervus abducens. Yang mana pemeriksaan nervus ini adalah bertujuan untuk melihat refleks pupil terhadap cahaya. Nah, di sini saya akan memberikan satu benda. Minta tolong Ibu untuk mengikuti arah benda ini ya.
melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Yang pertama, kita akan melakukannya secara direct untuk melihat bagaimana keadaan meiosis dari pupil. Kita lihat ya Ibu. Baik. Lihat sini. Baik. Normalnya pupil akan mengecil saat terkena cahaya. Pemeriksaan selanjutnya adalah melihat refleks pupil terhadap cahaya dengan cara indirect, yaitu kita akan menutup mata klien sebelah, namun kita mengamati mata yang tidak tertutup. Apakah pupilnya ikutan mengecil seperti mata yang diberi cahaya atau tidak? Baik, permisi ya Bu. Fokus kita adalah ke mata yang tidak diberikan cahaya. Mengecil, lalu ke sebelahnya. Mengecil. Itulah pemeriksaan secara indirect. Selanjutnya Ibu, kita akan memeriksa bagaimana daya akomodasi mata Ibu. Tolong diikuti pergerakan benda ini ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 5, yaitu nervus trigeminus, yang mana nervus ini akan menginervasi dari otot-otot di pengunyahan. Nervus 5 ini akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu motorik dan sensorik. Untuk motoriknya, kita akan melakukan bagaimana fungsi dari motoriknya, yaitu pasien diminta untuk saling merapatkan gigi. Lalu perawat akan memeriksa bagaimana fungsi dari musculus macceptor dari klien ini, dan juga untuk memeriksa bagaimana musculus temporalisnya. Baik Ibu, saya minta tolong untuk merapatkan antara rahang atas dan bawah dengan mengatupkan gigi secara kencang. Ya, baik, saya akan ke area belakang Ibu, jadi saya permisi dulu. Baik, silakan coba dirapatkan. Ya, di sini normalnya jika tidak ada kelainan akan teraba kontraksi dari otot rahangnya. Yang kedua, di bagian temporal dari klien, silakan diulangi Ibu, juga teraba kontraksi. Setelah melakukan pemeriksaan nervus trigeminus bagian motorik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus trigeminus bagian sensorik. Kita akan minta kepada pasien untuk menutup mata lalu menyebutkan respon apa, rangsangan apa yang dirasakan oleh pasien. Apakah halus atau tajam? Baik Ibu, nanti saya akan memberikan rangsangan. Apakah itu dirasa tajam atau dirasa halus? Saya minta tolong Ibu untuk menutup matanya. Apakah Ibu mengerti? Silakan tutup matanya ya Ibu. Tajam. 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 Halus. 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 Baik, silakan matanya dibuka kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di mana pasien akan diminta untuk membuka mulut lebar-lebar, lalu kita akan mengetuk di bagian dagunya. Silakan dibuka mulutnya lebar-lebar. Baik, permisi. Normalnya saat dilakukan pengetukan, respon dari klien adalah menutup mulutnya. Kita akan melakukan pemeriksaan nervus 7, yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan motorik dan sensoris. Ibu, saya minta tolong Ibu pejamkan mata. Nanti saya akan berusaha membuka mata Ibu dengan jari saya. Silahkan Ibu tutup mata. Kita
kita akan melihat bagaimana kekuatan otot mata dari pasien. Jika tidak terbuka setelah kita lakukan upaya untuk membukanya, maka saraf pasien bagus. Baik Ibu, selanjutnya Ibu angkat kedua alis Ibu. Kedua alisnya diangkat. Baik, jika keduanya simetris, tandanya itu sarafnya bagus. Dan baik, boleh silakan turunkan. Selanjutnya adalah kita perhatikan dari garis di dekat hidung, garis senyumnya. Nah, jika simetris artinya saraf fasialisnya bagus. Selanjutnya, saya minta tolong Ibu untuk memajukan mulutnya atau mencucu. Silakan. Lalu coba bersiul. Baik. Selanjutnya saya minta tolong untuk menggembungkan pipi. Saya akan melakukan penekanan pada pipi klien. Boleh hadap ke ya. Jika ada penolakan, artinya saraf fasialis pasien dalam kondisi yang baik. Kita melakukan pemeriksaan motoris, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Ibu, nanti saya minta tolong untuk Ibu menjulurkan lidah. Saya akan memberikan 4 rasa kepada Ibu. Dan Ibu mengidentifikasi atau menyebutkan rasa apa yang ada di lidah Ibu. Nanti Ibu julurkan lidah sebelum saya perintahkan untuk lidahnya atau mulutnya ditutup. Tolong Ibu tetap menjulurkan lidah Ibu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, akan kita mulai ya Bu. Baik Ibu, silahkan lidahnya dijulurkan. Dan nanti ditunjuk saja ya rasa apa. Baik. Apa Ibu? Silakan tunjuk. Baik. Silahkan Ibu tutup mulut. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa fungsi dari pendengaran dan keseimbangan. Dengan melakukan pemeriksaan ini, kita membutuhkan alat yaitu garpu tala. Pemeriksaan ini ada 3, yaitu tes Weber, tes Rine, dan tes Swabat. Pemeriksaan yang pertama yaitu tes Weber. Di sini kita getarkan garpu tala lalu letakkan di antara dahi pasien. Lalu kita minta pasien mengatakan apakah suara yang terdengar sama antara kiri dan kanan. Getarkan garpu tala lalu letakkan. Apakah ada suara yang condong lebih terdengar atau sama antara kiri dan kanan ya? Sama. Normalnya pasien akan mendengar suara yang sama antara telinga kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Rine. Di sini kita akan menggetarkan garpu tala lalu meletakkannya pada tulang mostoideus dan memindahkannya ke depan telinga. Jika suara telah menghilang dan kita dengarkan apakah benar menghilang atau tidak. Getarkan garpu tala lalu letakkan di tulang mastoideus hingga suara menghilang. Silahkan dipindahkan ke depan telinga. Dengarkan Ibu, jika suara sudah menghilang katakan sudah menghilang. Sudah menghilang, saya pindahkan. Jika sudah menghilang, silahkan katakan apakah sudah menghilang? Sudah menghilang. Lalu kita bandingkan. Ya, normalnya hasil pemeriksaan suara yang didengarkan oleh pasien jika sudah menghilang juga akan menghilang di pendengaran pemeriksa. Selanjutnya adalah pemeriksaan swabage. Di sini kita akan membandingkan suara yang dihantarkan oleh garpu tala antara pendengaran pasien dengan pemeriksa. Kita getarkan garpu tala
Lalu kita dengarkan kepada pasien. Apakah masih terdengar? Ya, masih. Apakah masih terdengar? Masih. Masih. Apakah masih terdengar? Ya, masih. Apakah masih terdengar? Ya. Suara Garputala akan menghilang sama dengan yang didengarkan oleh pemeriksa. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dengan hasil normal. Kita akan melakukan pemeriksaan nervus 9 yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus 10 yaitu nervus vagus. Pemeriksaan ini akan dilakukan dalam 3 hal, yaitu kita akan melihat bagaimana refleks menelan pasien, lalu kita akan melihat bagaimana letak ovula dari pasien, dan kita akan memeriksa bagaimana refleks muntah. Yang pertama, kita akan memeriksa refleks menelan dengan cara meminta pasien untuk minum, dan kita akan melihat apakah ada pergerakan di leher pasien dekat jakunnya. Ibu silakan diminum, nanti saya akan melihat refleks di leher ibu. Saya minta izin untuk melihat dari leher ibu. Boleh? Boleh dibantu dibuka ibu? Oke, maaf ya ibu ya. Silakan diminum. Ya, baik. Jika ada pergerakan, artinya refleks yang normal. Selanjutnya kita akan memeriksa bagaimana letak ovula dari pasien. Ibu silakan buka mulut, julurkan lidah dan bilang A gitu ya. Ya, terlihat ada gerakan dari dalam mulut pasien ya. Selanjutnya kita akan melihat refleks menelan, refleks muntah dengan menggunakan spatel lidah. Ibu permisi, bisa dibuka lagi mulutnya, baik. Oke. Jika ada refleks pada pasien, artinya pasien normal dalam nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 11, yaitu kita akan melakukan 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah musculosternocleidomastoideus dan musculostrapezius. Yaitu saya akan memeriksa pasien untuk melihat refleks dari otot musculosternocleidomastoideusnya. Saya akan melakukan pemeriksaan saya akan berdiri di belakang ibu ya. Permisi. Silakan ibu melihat ke arah sana dulu, ke sana ya. Saya akan melakukan penolakan dan ibu bisa menahannya. Di sini kita akan merasakan apakah ada kontraksi dari otot musculomastoideusnya. Jika ada, maka normal. Selanjutnya kita juga akan melihat apakah bahu klien antara kiri dan kanannya itu sama. Jika sama atau simetris, maka normal. Selanjutnya saya akan minta tolong ibu untuk angkat bahunya kedua-duanya. Lalu saya akan tekan. Di sini ada suatu refleks untuk menahan, dan itu artinya refleks yang normal. Nervus 12 yaitu kita melihat bagaimana menginervasi bagaimana bagian bawah lidah dan melihat bagaimana pemeriksaan fungsi lidah tersebut. Itu ada 2 pemeriksaan. Yang pertama kita akan melihat maaf ibu, saya minta tolong untuk buka mulutnya yang lebih lebar lagi. Normalnya lidah akan berada di tengah mulut, tidak akan cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Jika terjadi paralisis, maka lidah bagian dalam akan cenderung mengikuti dari arah yang sehat. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan yang kedua. Kita minta pasien untuk menjulurkan lidah. Baik ibu, silakan julurkan lidah. Normalnya lidah akan berada di tengah-tengah mulut. Jika terjadi paralisis, maka
lidah akan cenderung ke bagian yang sakit. Misalnya, terjadi lesi di sebelah kiri, maka lidah akan cenderung ke arah kiri. Demikianlah hasil pemeriksaan 12 pasang nervus cranialis. Semoga video ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.